Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah di sini sebagai moderator untuk acara parenting hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara ini minggu hari Jumat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebelumnya saya baca susunan untuk kegiatan hari ini, yaitu yang pertama menonton video, kemudian sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga pembacaan tilawah oleh Ananda Al-Bizam, surat Al-Insyiqaq ayat 1-10, dan sari tilawah oleh Bu Ainun. Kemudian dilanjut materi oleh Ustazah Siti Hasanah. Baik, langsung saja. Yang pertama untuk menonton video, silakan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala sekolah. Dan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi menjelang siang hari ini, Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam kegiatan rutin yang selalu kita laksanakan, yaitu kegiatan parenting. Hari ini
Kita kembali lagi belajar bersama dengan Ustazah Siti Hasanah. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah dan saya ucapkan juga terima kasih sudah menjadi pemateri kami pada pagi hari ini. Baik, untuk materi hari ini yaitu tentang menjalin kasih sayang dan menginspirasi pertumbuhan berkualitas dalam pola asuh anak. Semoga nanti materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya juga mewakili dari lembaga KBTK SD Islam Al-Mutakin kepada Ustadzah dan juga seluruh wali murid mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga ketakwaan kita senantiasa istiqomah sama seperti ketika di bulan Ramadan. Dan insya Allah saya juga ingin menginformasikan bahwa dalam bulan Mei ini nanti anak-anak itu akan melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan ujian untuk anak SD, kemudian kegiatan pengayaan juga untuk anak-anak KB dan juga TK. Mungkin itu saja sambutan dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah oleh Ananda Al-Fizan dan sari tilawah oleh Bu Ainun. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu wara yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara adari. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya itu penyampaian materi oleh Ustazah Siti Hasanah. Terima kasih Ustazah Hanifah, bunda-bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Suasana Syawal sangat dekat dengan kemudian halal bihalal, silaturahim Syawal itu sangat dekat dengan bermaaf-maafan. Maka kemudian pada pagi hari ini bersyukur kita alhamdulillah bisa kemudian izinkan bersama untuk bertemu meskipun lewat dunia maya tanpa Luna ya Bu ya. Di dunia maya mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa offline gitu. Itu akan lebih seru seperti itu. Oke, ibu-ibu yang semoga bunda semuanya yang semoga Allah merahmati kita. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama menjadi orang tua yang baik dalam parenting pola asuh anak-anak kita. Kita ketahui nanti tema kita hari ini adalah menjalin kasih sayang dan menginspirasi pertumbuhan berkualitas ya dalam pola asuh anak. Kita semua tahu bahwa anak-anak kita itu adalah anugerah. Anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di mana anugerah terindah yang Allah titipkan kepada kita ini harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita didik untuk kemudian kita tetap merawat kefitrahannya. Ya, jadi ini menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk kemudian tetap menjaga kefitrahan anak-anak kita. Karena Allah berikan kepada kita anak-anak itu dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah, suci, baik seperti kertas putih. Ya, maka nanti orang tuanya lah yang kemudian akan yang mau menggambar apa, mau menulis apa, mau menggores apa di kertas putih itu, maka itu orang tuanya. Maka kemudian ini menjadi kewajiban kita menjaga kefitrahan, kesucian, kebaikan dari anak-anak kita. Nah, ini kita harus paham betul. Jadi anak kita itu adalah anugerah titipan yang nantinya Allah akan minta, Allah akan ambil dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan kepada anak kita. Jadi ini harus menjadi poin yang kuat ya Bu ya untuk kemudian kita tadi ya adik siapa tadi yang membaca bahwa kita sudah bekerja keras seperti itu dan kita bekerja keras kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, Allah akan mendapatkan balasan dari setiap kerja-kerja keras kita yang kemudian kita lakukan. Oke, khususnya dalam parenting itu adalah pola asuh ya. Jadi pola asuh anak seperti itu. Pengasuhan anak, maka kita harus mengambil banyak ya Bu ya, parenting itu banyak sekali ya. Dari barat itu buku-buku itu kebanyakan parenting itu dari barat, tetapi ingat bahwa kita mengambil satu parenting pola asuh itu tentunya yang positif. Jadi positif parenting ya, kita harus mengambil positif parenting yang dimana positif parenting ini pola asuh yang menyenangkan ya, baik bagi orang tua yang mengasuh maupun bagi anak yang kita asuh. Jadi dua-duanya itu senang seperti ya, bahagia seperti itu. Nah, kita harus mengambil positif parenting ini, pola asuh yang kemudian menyenangkan. Nah, pola asuh yang menyenangkan ini dasar landasannya itu adalah mengutamakan rasa kasih sayang. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau mendidik, mau mengasuh seperti itu, maka
yang paling utama itu adalah dengan kasih, dengan sayang terhadap anak-anak kita, bukan dengan kekerasan. Kalau kita mau mengambil sebuah pelajaran Ibu dari mushaf kita, karena kita ini orang Islam ya, seorang Muslim seperti itu, maka kemudian parenting atau pola asuh itu harus berdasarkan yang ada di dalam Al-Quran. Di awal saja Ibu-Ibu, Masya Allah, lihat di dalam Al-Quran, setiap Allah ingin memulai suratnya, itu Allah memberikan apa namanya, diawali dengan basmalah, di mana basmalah itu mengandung nama Allah, dan Allah nggak pilih nama lain ketika ingin memulai itu, kecuali dengan nama Allah, memulai dengan Bismillah Azizil Hakim. Allah tidak memulai dengan kemudian nama Allah yang apa namanya mungkin Qadir dan mungkin apa namanya Qahar, seperti itu enggak. Nama Allah itu banyak ya. Ada 99 itu yang kita rekam ya, yang kita tahu, tetapi sebetulnya nama Allah itu banyak. Tetapi dari sekian nama Allah yang banyak itu, untuk memulai, Allah ingin mendidik, ingin menasehati, ingin menyampaikan ilmu, karena sumber ilmu itu Quran dan hadis, maka Allah memulainya dengan penuh kasih sayang, dengan namanya yang pengasih dan penyayang. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan, ketika aku ingin memberi pelajaran kepadamu tentang surat-surat yang ingin disampaikan itu, ada 114 surat gitu, Allah memulainya dengan namanya yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang mengandung kasih dan sayang. Jadi Allah ingatkan terus, Allah hadirkan terus namanya. Nah, akhirnya begitu pula kita, ketika kita ingin mendidik, mengasuh anak-anak kita, maka kita harus menjalin, mengawali, mendasari, apa ya Bu ya, apa namanya, menetapkan, mengutamakan rasa kasih sayang terhadap anak-anak kita ketika kita kemudian ingin mengasuh anak-anak kita. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi ini nih, ini di dalam apa namanya? Slide itu kan, nah itu ada landasan dalam parenting itu adalah mengutamakan rasa kasih sayang terhadap anak-anak, bukan dengan kekerasan. Nah itu ya. Nah ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita, yang semoga bunda-bunda semuanya itu berbahagia ya, seperti itu dalam mengasuh anak-anak kita, yang tentunya kita tahu tidak semua anak itu sama ya, seperti itu, tidak semua anak-anak itu sama. Kedudukan anak-anak di dalam agama kita, saya tadi mengatakan karena kita agama Islam, karena kita seorang Muslim, maka kemudian panduan kita adalah Al-Quran, syariat kita itu Islam, maka kemudian parenting, pola asuh kita harusnya itu mengambil dari apa yang kemudian Allah sampaikan, dan tidak akan salah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia paling tahu tentang kondisi manusia. Ya, Allah di dalam Al-Quran, anak-anak kita itu punya 4 kedudukan, Bu. Jadi artinya agar kita tahu betul lah seperti itu sebelum kita mendidik. Tidak semua anak-anak kita itu qurrata a'yun, ya kan? Ada kemudian anak-anak kedudukan anak di dalam Quran itu ada kadang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata ya, sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu ya, bahwa anak-anak itu ketika di dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ada anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata gitu ya. Ketika mendengar azan itu sudah lari ke masjid ya. Ketika waktunya mengaji habis maghrib langsung ngambil Quran, ini menjadi qurrata a'yun. Ketika kita datang kemudian anak di depan pintu tersenyum dan menyambut, lari untuk kemudian memeluk kita, ini kelelahan, keletihan itu hilang sudah ketika kita melihat anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Seperti itu ya. Nah, ini kadang anak itu
seperti ini. Tetapi kadang juga anak itu menjadi apa namanya kedudukannya di dalam kehidupan kita itu bisa menjadi ujian seperti itu ya. Jadi ada yang menjadi qurrata a'yun, ada yang menjadi ujian ya, menguji kesabaran kita gitu ya. Jadi dikasih tahu disuruh A pengennya B kan gitu ya, melakukan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip membuat malu orang tua seperti itu, melakukan perilaku-perilaku yang kemudian menjadikan orang tua itu menangis seperti itu. Ketika diberitahu dia malah melotot. Nah, ini kan menjadi ujian bagi kita. Kalanya anak itu juga menjadi perhiasan ya, menjadi sebagai perhiasan ya, membanggakan gitu ya, di sekolahnya membanggakan, ketika kemudian ikut olimpiade selalu mendapatkan nomor lah gitu ya, entah 1, 2 selalu ikut dalam hal-hal seperti itu, membanggakan ya, punya kecerdasan yang lain. Ini menjadi perhiasan buat kita. Fungsi perhiasan itu kan untuk membanggakan diri ya. Biasanya anak-anak yang ada kelebihan-kelebihan ini kan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya gitu ya. Tapi jangan sampai menjadikan kita itu sombong. Seperti itu. Nah, kadang juga anak itu bisa menjadi musuh. Ya, musuh. Seperti Kan'an bagi Nabi Nuh. Musuh orang tuanya, tetapi dia kemudian mengambil jalan yang berbeda dengan orang tuanya. Ini musuh. Seperti itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa apapun kedudukan anak terhadap orang tuanya, tetap kemudian kita harus kemudian menyikapinya dengan benar, juga seperti apa yang kemudian di dalam Al-Quran sampaikan. Seperti itu. Nah, ini sekilas saja bahwa kemudian anak-anak ketika kita ingin mengasuh anak-anak kita, anak-anak itu tidak semuanya yang kemudian menjadikan seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Tetapi kadangkala menjadi ujian atau menjadi musuh buat kita, seperti itu. Tetapi semua apa yang kita lakukan dengan benar seperti itu, maka itu akan mendapatkan kita mendapatkan pahala dari setiap. Bukan nggak usah bingung dengan enak sampean, enak Bu, Bunda, anaknya menyenangkan, penyejuk mata, seperti itu. Anaknya menjadi kebanggaan keluarga. Kita ketika diuji dengan anak-anak yang menjadi ujian ataupun menjadi musuh, kita pun bisa meraih pahala. Asalkan apa yang kita lakukan, sikap yang kita lakukan itu benar. Nabi Nuh itu ketika anaknya menjadi musuh, tetap dia memaafkan, mendoakan, tetap mengajak, dan kemudian tetap berlaku baik. Nabi Nuh itu ketika kemudian anaknya Kan'an itu diajak naik perahu tidak mau, tetap dengan bahasanya yang luar biasa. Ya, bundaku sayang gitu. Padahal ini anaknya udah bangkang ini. Tapi kita tetap berlaku baik. Kan seperti itu. Nah, ini. Nah, itu sekilas itu tentang kedudukan anak. Maka kemudian mendidik anak agar kita bisa mengasuh dengan penuh kasih sayang seperti itu, maka kita harus memahami, harus punya ilmu seperti itu. Ya, agar kita kemudian bisa, ternyata segala sesuatu itu harus punya ilmunya seperti itu ya. Dan sumber ilmu kita itu Quran dan hadis. Nah, kalau kita mau mengasuh anak kita dengan kasih dan sayang, nah maka kemudian kita harus kemudian punya ilmunya. Nah, kalau di dalam ilmu parenting, kalau kita ingin mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, maka kita harus memahami tentang segala sesuatu tentang anak, gitu ya. Seringkali saya menyampaikan, ulama menyampaikan bahwa al-ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi ilmu dulu sebelum kita berkata, punya ilmu dulu sebelum kita bersikap atau bertingkah laku atau berperilaku atau berbuat. Jadi harus punya ilmunya gitu ya. Jadi seringkali saya memberikan contoh,
kalau mau jadi orang tua itu harus tahu ilmunya loh jadi orang tua. Seperti itu. Kalau nanti ibu-ibu punya cucu harus tahu loh ilmunya jadi nenek atau jadi nenek ya kalau kita perempuan gitu. Kalau kita itu mau masak sesuatu, misalkan masak nasi kapsah, nasi bukhari, harus tahu ilmunya seperti itu. Apa saja apa namanya bahannya, itu kan ilmu. Ya, seperti itu. Ini untuk anak-anak nggak boleh coba-coba gitu ya bahasanya begitu. Maka kita harus punya ilmu, jangan mengalir gitu ya. Nanti di tengah jalan masa anak dijadikan apa namanya error gitu nanti kemudian itu ini anak ini nggak kayak barang yang kemudian gampang diganti. Dia punya komponen yang luar biasa. Mereka tidak hanya fisik, secara fisiknya itu zat yang kaku, tetapi mereka punya akal yang harus diisi dan punya hati yang harus kemudian mereka merasa seperti itu. Nah, ini semuanya harus punya ilmunya. Sumber ilmu kita Quran dan hadis. Tetapi ketika kita ingin mengasuh dengan penuh kasih sayang, kita harus pahami betul bahwa beda loh Bunda, anak laki-laki dengan anak wanita, perempuan. Itu beda. Maka kita harus pahami agar dalam pola asuh kita menyenangkan, dapat kita itu positif parenting, itu kita harus membedakan karena seringkali ibu-ibu terutama itu stres karena dianggap sama aja. Anak pertamanya perempuan, lebih anteng gitu kan gitu ya, lebih manut, lebih berdiam, lebih enggak kalau dikasih tahu itu lebih oke gitu ya. Ternyata anak keduanya laki-laki. Kita tetap samakan. Kok kamu nggak kayak kakakmu? Kakakmu itulah anteng. Kalau dikasih tahu nurut kan gitu ya. Nah ini kan jadi stres sendiri. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu tentang bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan itu kalau dikasih tahu pengennya ditatap. Kalau dia bercerita dengar Dengar Ustaz, Ustazah. dengar. Oh, iya. Ini kok ada suara. Oke, oke, oke. Ya, dengar ya. Jadi ilmu yang harus kita cari di parenting agar kemudian kita bisa mengasuh dengan happy gitu ya, karena happy mom, happy children gitu ya. Kalau ibunya seneng, ibunya bahagia, anak-anak juga bahagia. Tapi kalau ibunya sudah marah-marah aja gitu ya, anaknya juga ikut stres. Ya, cuma stresnya beda dengan kita. Mungkin anak menjadi pendiam seperti itu. Mungkin anak kemudian enggak betah di rumah seperti itu. Mungkin anak kemudian mengurung diri. Itu stresnya mereka. Ya, seperti itu. Maka kemudian agar kemudian apa namanya kita ada ilmu-ilmu yang mendukung agar kita mengasuh dengan penuh kasih sayang, dengan senang hati, dengan sukacita gitu, maka yang kita harus tahu ilmu tentang anak laki-laki dan perempuan itu beda seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga perlu tahu Bunda semuanya bahwa ciri khas era generasi anak sekarang itu juga berbeda. Kita ini kadang nggak mau kalah. Kita ini hidup di zaman kolonial, lahir di zaman kolonial, dan kita hidup sekarang di zaman milenial, di era sekarang. Tetapi kita ingin anak itu, kalau dikasih tahu itu apa namanya, nggak usah melawan gitu loh. Nah itu kan kita hidup di zaman milenial, kita hidup di zaman kolonial, lahir di zaman kolonial dengan pendidikan kolonial, hidup di zaman milenial, kita pengen anak-anak yang hidup di zaman milenial kita tarik di zaman kita dulu. Nah, ini kan kadang gitu. Maka kita harus tahu ciri khas era generasi sekarang itu beda gitu loh. Maka kita harus pahami, kan katanya kita ini generasi
X, anak-anak sekarang itu generasi Z, ya, nggak HP-HP-an gitu ya kan, kita kan paling enak gitu ya, Bu, ya. Nah, padahal dia zaman dia lahir itu sudah dokter yang menolong persalinan itu bawa dengan gadget, ya. Maka kemudian ini kita harus tahu ciri khas era generasi sekarang itu beda gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya beda apa namanya, watak ya, watak watak anak ya. Jadi ini watak, bukan mental anak ya. Beda watakan setiap anak itu beda-beda. Maka kita harus pahami anak satu dengan anak yang kedua beda. Anak satu, kedua, tiga, kalau punya 5 itu kadang beda wataknya. Maka ketika kemudian kita mengetahui watak anak, maka kita akan lebih ringan mempermudah kita dalam kemudian mengasuh anak kita. Seperti itu. Kemudian jika kita harus tahu bahasa kasih anak. Bunda, tidak semua anak, misalkan kita punya anak 3, punya anak 2, setiap orang itu punya bahasa kasih yang berbeda. Ketika kita pas meletakkan bahasa kasih anak kita, maka itu akan mempermudah kita untuk kemudian mengasuh anak-anak kita. Ketika kita ingin menyuruh ketika kita tahu bahasa kasih anak kita, maka anak jauh lebih nanti menuruti apa kata kita dan mereka akan punya hatinya lembut seperti itu ketika kita tahu bahasa kasih mereka. Bahasa kasih itu kan ada yang dengan sentuhan. Kadang ada anak itu yang senangnya itu ditemenin gitu loh. Ditemenin, tapi ada juga anak yang enggak senang ditemenin, tetap apa itu hadiah. Dia mau melakukan itu kalau ada hadiahnya. Kalau ada sesuatu hadiah dia akan semangat. Nah, itu bahasa kasihnya berbeda. Ada juga yang kemudian bahasa kasihnya itu sentuhan, disayang, dipeluk, dicium seperti itu bahasa kasihnya. Mereka kalau marah terus kita dekap, kemudian kita elus gitu, kemudian kita sentuh seperti itu, mereka langsung kemudian tenang seperti. Nah, ini bahasa kasihnya seperti itu. Gitu ya. Ada juga yang bahasa kasihnya itu dengan pujian. Nah, ini kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kita akan berkutat dengan stres, ya. Katanya anak itu kasih hadiah itu, tetap aja kan gitu ya. Masalah. Jadi karena kita nggak ngerti bahasa kasihnya. Nah ini, dan kemudian yang berikutnya itu, dan kita harus tahu gaya belajar anak. Jangan kita tuntut anteng. Belajar itu nggak usah karo ronor ini towap, sai, wirawirian gitu ya. Muser-muser. Nah, nggak bisa. Kadang anak itu punya gaya belajar itu sendiri, gitu ya. Mereka itu mungkin muser-muser, tetapi dia kuat di audionya. Ada yang kuat di visualnya. Maka ibu itu harus terus belajar. Ya, menjadi. Afwan, layarnya di saya tidak terlihat. Apakah Gimana? Afwan, di saya layarnya tidak terlihat. Apakah di bunda-bunda lain terlihat? Saya kelihatan. Atau emang jaringan saya yang berarti jaringan saya yang bermasalah. Baik, ini ada layarnya, ada slide-nya, cuma nggak ngelihat cam ya. Ya saja ya. Ibu-ibunya on cam semuanya. Iya. On cam. Iya, ditutup kan? Ya, mudah-mudahan mendengar ya, seperti itu. Oke. Jadi ini. Jadi kita kalau mau bisa mengasuh dengan penuh kasih sayang, dengan menyenangkan gitu ya, maka kita harus memahami beberapa hal ini ya. Jadi nggak sama loh Bunda, anak laki-laki sama perempuan. Orang anak sekarang kekinian yang milenial ini nggak sama dengan kita dulu gitu loh. Makanya Rasulullah kan juga di dalam surat Ali Imran ayat 36 itu kan beda. Allah berfirman,
bahwa memang beda, laisa dzikra, laisa dzakaro. Berbeda anak laki-laki itu dengan anak unsa dan anak perempuan, itu beda. Ciri khas era generasi anak sekarang juga ini sudah disebutkan oleh Rasulullah, didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya. Kan begitu Nabi menyampaikan. Jadi beda gitulah ya. Jadi seperti itu. Nah, watak anak-anak juga nanti akan berbeda, maka kita harus sesuaikan nanti ketika mengasuh, bahasa kasih mereka juga berbeda dan gaya belajar anak-anak itu juga berbeda. Kita kan sering stres ya Bunda ya, ketika apalagi tadi Ustazah bilang, kepala sekolah tadi bilang akan ada ujian. Nah, biasanya ujian gitu ya. Anaknya nyantai aja, orang tuanya yang stres kan gitu ya. Aduh bingung kan gitu ya. Nah, agar kita mudah, maka kita harus tahu gaya belajar anak itu seperti apa gitu, agar kemudian anak dan orang tua itu sama-sama senang seperti itu. Kan kita pengennya anak belajar itu kan anteng, ya. Ada yang sambil mendengarkan apa kan gitu. Ada yang kemudian kita harus tahu gaya-gaya belajar anak-anak kita gitu ya. Oke, nah ibu-ibu dan semuanya ketika dengan mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih, slide berikutnya ini Ustaz, ketika kita mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka ini akan memudahkan kita untuk ketika dalam komunikasi ini macet atau buntu, itu sulit akan memudahkan kita berkomunikasi. Ketika komunikasinya itu lancar, maka hubungan antara orang tua dan anak itu akan menjadi harmonis. Ya. Slide 5 Ustazah. Jadi seperti itu. Nah, tetapi untuk kemudian menjadi ini semuanya itu tidak mudah, perlu proses, ya, perlu kesabaran dan ketelatenan orang tua. Memang kita ini kemarin kan kita sudah Ramadan kita lalui. Ramadan kita lalui itu salah satu puasa di bulan Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk sabar. Belajar dari Ramadan itu diajarkan, kita dididik oleh Allah, ditarbiyah itu untuk selalu mau belajar. Makanya bunda-bunda semuanya, kita harus terus belajar menjadi orang tua, tidak bisa berhenti. Karena beda tahun caranya mendidik kita dengan anak-anak yang kemudian di usia-usia berikutnya, di usia anak-anak yang mau masuk sekolah, kemudian remaja, anak-anak yang sudah menikah, kemudian anak-anak yang sudah dewasa itu berbeda. Maka kemudian kita terus belajar supaya kemudian terjadi keharmonisan di antara kita dan anak-anak kita, dan ini perlu kesabaran dan ketelatenan. Ya, jadi semoga kita adalah orang-orang pembelajar yang tidak hanya berhenti menjadi orang tua seadanya, tetapi kita harus menjadi orang-orang tua yang luar biasa. Dan kita harus kemudian terus mencari ilmu kan muslimin ya, mencari ilmu, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu kewajiban kita, dan kita itu menuntut utlubul ilmu, utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi ya, liang lahat seperti itu. Nah, bunda-bunda yang semoga Allah merahmati kita semuanya, itu tadi saya menyampaikan bahwa karena kita seorang muslim, maka pola asuh pun kita kemudian mencarinya di sumber ilmunya di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa mengambil bagaimana pola asuh anak itu pada dalam parenting itu kita akan bisa ambil ya.
slide berikutnya Ustazah, ada saya sampaikan di sini ada 5 dalil parenting yang kita bisa ambil dari, dan ini kita bisa jadikan sebagai bekal kita untuk mendampingi mengasuh anak Tahrim, ya, surat ke-66 ayat 6, ya insyaallah Ibu ya, ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Seperti itu, ya, jadi seperti itu. Jadi dalil di dalam Al-Quran tentang parenting itu yang pertama surat At-Tahrim ayat 6, ya, bahwa ini menjadi tugas kita bersama, ya, sebagai orang tua, bahwa kita di sana dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi kita disuruh jaga diri kita dulu. Sebelum kita mendidik, kita didik dulu diri kita. Sebelum menyampaikan sesuatu kepada anak, kita harus kemudian melakukan apa yang kita akan sampaikan. Kegagalan hari ini, kenapa kemudian kita mengasuh mendidik anak itu tidak berhasil? Kita ngomong ini anak nggak mau nurut karena kita tidak melakukan apa yang kita mau ingin sampaikan. Ya, kita bilang sholat kan gitu kan, sholat itu azan kan gitu. Tapi kita tidak sholat dan kita sedang memegang gadget. Tapi perintah kita itu perintah untuk sholat. Seperti itu. Seharusnya kemudian kata-kata dan perilaku itu hendaknya sama. Kalaupun kita kemudian tidak sholat karena berhalangan, maka sampaikan. Tapi jangan sambil megang HP. Gitu. Nah, azan waktunya sholat. Yuk sholat. Ketika ibu tidak sholat karena berhalangan, tetapi ibu membantu anak itu untuk kemudian melakukan sholat, disiapkan sajadahnya, disiapkan misalkan kopiahnya, kalau perempuan disiapkan mukenahnya, kita antarkan anak kemudian untuk mengambil air wudhu, seperti itu. Jadi sinkron gitu loh. Nah, makanya kemudian Allah ini mengatakan jaga dirimu dan anak-anakmu, jaga diri kita dulu. Punya ilmu dulu kita, baik dulu kita, baru kemudian kita meminta anak-anak kita baik gitu. Kan kita kan hari ini kita banyak melihat kita nggak nganukan diri kita, tetapi kita langsung ke anak kita. Maka disinilah letak kegagalan pendidikan pola asuh anak itu. Karena apa? Karena tidak dari diri kita. Ada sebuah cerita. Anak itu seneng yang manis-manis, pokoknya makan, minum, suka yang manis-manis. Intinya sekarepe dhewe lah seperti itu, Bu. Lalu kemudian ada ibu ini mengeluh kepada seorang ulama, seorang ustadz seperti itu. Kemudian ustadz ini minta suruh menasehati anaknya. Gitu loh, Bu. Menasehati anaknya. Ibu tahu apa yang terjadi? Orang tuanya yang setiap hari ngomel-ngomel, ngomong tentang jangan banyak makan manis-manis, nanti kena penyakit. Sekarang itu banyak orang anak kecil itu kena penyakit diabetes gitu ya. Ngomel tiap hari kayak gitu loh. Tapi ibu tetap minumnya yang manis-manis, tehnya manis kan gitu kan. Minum jus manis gitu. Apa yang dilakukan ulama atau seorang ustadz itu ketika ingin menasehati anak yang kemudian agar tidak minum yang manis-manis, makan yang manis-manis? Ustadz ini selama 2 minggu dia tidak makan yang manis-manis, tidak minum yang manis-manis. Untuk menyampaikan kata satu kalimat kepada anak ini untuk tidak minum yang manis-manis. Jadi dirinya sendiri dulu. Gitu. Ketika orang tua ini bertanya, kok langsung manjur ya, Tat, Yai, kan gitu? Apa yang disampaikan? Saya sebelum berkata itu saya terapkan kepada diri saya sendiri. Selama 2 minggu, Bu, saya terapkan, saya nggak minum manis, tidak makan yang manis-manis. Untuk saya menyampaikan sebuah kata, nak, jangan banyak makan yang manis-manis dan yang minum manis-manis. Mandi manjur omongannya itu. Kenapa? Karena itu dari hati, sudah kita lakukan dulu. Nah, selama ini kan kita enggak gitu loh. Nah, inilah akhirnya yang menjadikan perkataan kita itu tidak manjur gitu ya. Nah, ini maka belajar dari surat At-Tahrim
Kita harus belajar mendidik diri kita dulu, baru kemudian jaga diri kita, baru kemudian jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dari apa? Dari neraka. Ini tugas kita. Menjaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus jatuh kepada jurang-jurang kemaksiatan yang akhirnya menyampaikan kepada neraka. Kita diperintahkan untuk menjaga. Kalau kita pengen anak kita itu tidak melakukan hal-hal yang buruk, maka kita pun harus menjaga diri ini dari hal-hal yang buruk. Kalau kita menginginkan anak kita itu menghafal Quran, ya cobalah orang tua kita, kita ini coba juga untuk kemudian mencoba menghafal Quran. Kita kan sehari ini orang tua kan paling enak gitu kan. Ayah, apa kemarin itu? Gitu aja loh, lupa terus. Padahal kita kalau diuji juga nggak tahu itu hafalan surat tadi Al-Insyikok gitu ya, yang dibaca oleh Bu Ananda tadi kan Al-Insyikok kan. Nah, kan gitu. Padahal kita kalau kemudian disuruh juga nggak tahu, tapi kalau nyuruh enak aja gitu. Kita aja lupa, udah 10 kali kok lupa. Coba Bu, coba dulu kita. Berapa kali kita? Mungkin lebih hebatan anak kita. Anak kita 3 kali, 10 kali bisa. Kita mungkin 40 kali nggak hafal-hafal itu surat Al-Insyikok. Ya, karena agak kot-kot apa ya. Wa adina celi rabbiha wa hukot gitu ya. Nah, nggak hafal-hafal. Kan gitu. Ya. Nanti ya ayuhal insanu innaka kadihun larinya ke dalam surat Al-Infitor. Ya ayuhal inkanu qaddamat apalagi nanti larinya ke surat Al-Hasr itu ya, qaddamat seligot itu ke surat Al-Hasr ya. Ya jadi kita harus jaga dulu kita, didik dulu kita, cari ilmunya dulu gitu. Baru kemudian bicara gitu. Nah, ini ya. Jadi surat At-Tahrim ini mengajarkan kepada kita agar kita itu sebelum mendidik anak, kita harus didik diri dulu. Sebelum menyuruh anak, kita minta dulu pertolongan sama Allah. Karena hati-hati anak kita itu berada di antara 2 jari Allah. Seringkali kita nggak tahu, nggak paham itu. Gitu ya. Nah itu. Nah kemudian yang kedua surat Ibrahim ya Bu ya. Nah, coba Ustazah surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 Ustazah. Nah gitu ya. Saya cari dulu. Nah ini yang menyebutkan bahwa kalimat yang baik itu ibarat pohon yang baik. Jadi ini mengajarkan kepada kita surat Ibrahim ayat 24 dan 26 itu hati-hati dengan kalimat. Ya, hati-hati dengan kalimat. Hati-hati dengan ini surat Ali Imran dulu ya. Surat Ali Imran dulu ya Ustazah ya. Oke, nggak apa-apa ini dulu, nggak apa-apa di slide sama di slide. Oke, nggak apa-apa. Yang ini kita belajar dari dalil yang kedua, ini surat Ali Imran ayat 159. Nih, surat Ali Imran ayat 159 itu bagaimana pola asuh atau parenting kita, pola asuh anak kepada anak itu harus dengan kasih sayang. Maka berkat rahmat Allah kepadamu Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita bisa berlemah lembut itu karena kasih sayang. Kalau kita marah, mesti omongannya juga jadi kasar. Seperti itu. Maka mendidik anak, pola asuh anak itu dengan berlaku lemah lembut. Nah, lemah lembut itu bisa kalau kemudian kita dasarnya itu kasih sayang. Nah, maka jangan bersikap kasar karena akan membuat orang itu menjauh. Di dalam surat Ali Imran 159 ini juga kita akan dapati pelajaran bahwa dalam pola asuh anak kita harus banyak memaafkan. Bu, anak-anak itu kadang berbuat salah. Kadang salahnya bukan disengaja, tetapi karena mereka tidak tahu. Maka maafkanlah gitu. Ya. Jadi sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana para nabi itu, mereka memaafkan gitu. Ketika anaknya itu maafkan. Ya, karena dengan memaafkan itu ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Seringkali anak yang kemudian buruk, yang perangainya jelek, itu semakin terpuruk dalam kelakuannya yang buruk. Kenapa? Karena orang tuanya marah-marah. Orang tuanya membenci. Orang tuanya tidak mau ngakui lagi. Maka ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Maka maafkan saja dulu.
Itu. Karena mereka melakukan itu juga kadang belum tentu disengaja, ketidaktahuan mereka. Nah ini ya, memaafkan anak. Lalu kemudian bermusyawarah. Kita mengambil pelajaran dari surat Ali Imran ayat 159 itu, kita ajak musyawarah anak-anak itu ketika kemudian mengadakan peraturan, kita ingin menegakkan aturan, itu diajak musyawarah. Kita kalau itu selama kita kumpul tidak ada gadget seperti itu misalkan. Kita ajak Bu, selama Ramadan, selama kita berpuasa tidak ada TV, tidak ada gadget, tidak ada tab, tidak ada komputer, tidak ada laptop. Nah itu kita bahas dulu. Kenapa kok nggak ada itu, boring kan gitu misalkan. Keboringannya kita ganti dengan baca Quran, zikir. Nah, itu kita ajak musyawarah sebetulnya anak-anak itu. Cuman kita kadang males, nggak mau. Alah, anak-anak diajak musyawarah banyak itunya repot kan gitu. Kita sudah kayak gitu dulu. Nah, dari surat Ali Imran 159 ini kita banyak juga mengambil pelajaran. Nah, kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 ya. Ini yang ketiga nih, ada 5 dalil. Ini dalil yang ketiga. Nah, kalimat yang baik itu ibarat pohon yang baik. Surat Ibrahim ayat 24 itu artinya apa? Bahwa kalimat itu penting, ya. Apalagi ibu-ibu semuanya seringkali itu dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata. Karena orang al-ummu seorang ibu itu adalah madrasatul ula, pendidik pertama. Kita ini pendidik pertama, Bu. Jadi anak-anak kita itu mendengar dari kata kalimat-kalimat. Jadi memang semuanya itu sudah Masya Allah ya Bu ya. Perempuan itu punya banyak kata-kata. Menurut penelitian 15 sampai 20 ribu kata. Benar kan? Kalau laki-laki itu 7 sampai 10. Nah, bapak-bapak itu nggak banyak ngomong. Ibu-ibu yang banyak ngomong. Fitrahnya memang seperti ini. Tetapi ini kalimat yang baik itu ibarat pohon yang baik. Ketika kemudian kita menyampaikan mendidik kepada anak-anak kita dengan kalimat yang baik, nanti buahnya pun akan baik. Kalau di dalam surat Ibrahim 24-26, mereka akan menghasilkan buahnya gitu loh. Kita akan melihat buahnya itu. Dari apa? Dari kalimat-kalimat yang kemudian dalam pendidikan itu kita lakukan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Nah, makanya kemudian dengan fitrah kita banyak bicara, 15 sampai 20 ribu kata, ini menjadi modal kita, gitu loh. Bunda bayangkan, kalau kemudian kita itu nggak punya banyak kata-kata, anak itu pengennya banyak ya ngomong kan gitu. Ini kenapa, Mah? Kenapa, Mah? Oh, ini seperti ini. Terus kenapa kok gini? Terus kenapa gini? Kan gitu. Coba bayangkan kalau ibu-ibu itu cuma punya 7.000 kata. Itu kita setiap anak ngomong ini apa, kita langsung bilang. Ma kenapa ini? Sudah. Gitu. Jadi kita nggak memberi penjelasan kenapa, karena habis kata-kata kita. Tetapi karena kita dikasih oleh menurut penelitian kita itu 15 sampai 20 ribu kata, banyak kita berkata-kata, memang anak perempuan bahasanya itu lebih banyak daripada laki-laki. Maka ini potensi kita untuk kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Jadi dalam mendidik anak itu perlu kalimat-kalimat positif itu yang kemudian harus selalu didengar oleh mereka. Ya, karena kalimat-kalimat yang baik itu kemudian diulang-ulang itu akan menancap di dalam otaknya dan itu akan memotivasi untuk kemudian melakukan seperti kata-kata yang diucapkan orang tuanya. Bodoh kamu, bandel. Setiap kali gitu, setiap kali itu maka nanti aku bandel ya, aku bodoh ya, aku nakal ya gitu. Tetapi ketika kemudian anak itu yang didengar itu kalimat anak hebat, anak solih, anak solihah, anak luar biasa, pinter, maka itu akan yang kemudian akan tertanam neuron-neuron dalam otak, saraf-saraf itu akan menyambungkan, aku anak pintar, aku anak itu seperti itu. Maka mereka ingin menjadi anak-anak seperti itu. Maka ini Masya Allah ya, Allah memberikan
kita memang tidak sepertinya itu tidak perlu mencari dari luar Al-Quran. Kalaupun kemudian perlu mencari, yang sesuai kita ambil, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat dalilnya itu surat At-Taghabun ayat 14. Nah ini ya, bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya inamin apa namanya, di antara istri-istrimu, maksudnya zauji ya, apa pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah ini loh yang saya sampaikan tadi, Bu, bahwa ketika anak-anak kita itu menjadi musuh, menjadi ujian buat kita, maka yang kita lakukan itu maafkan. Terus tetap berbuat baik, santun, tidak melakukan perilaku yang kasar. Ya, kenapa? Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau orang tuanya ridho, tidak marah, tidak itu, maka Allah kasih keridoannya, maka mungkin nanti diberikan hidayah berubah dia seperti itu. Nah itu, ini terus kemudian dalil terakhir surat Adz-Dzariyat ayat 23, ya, ayat 23. Ustazah, Adz-Dzariyat 23 belum ada itunya ya. Sebentar saya cari dalilnya Ustazah, Bunda semuanya. Surat 56, surat Adz-Dzariyat ayat 23. Bentar. Oke, saya bacakan artinya. Adz-Dzariyat itu surat 51 ya. 51 ya, Bu ya. Saya lupa sebentar. Oh ya, ayat 51, surat 51 ayat 23. Saya bacakan artinya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ini juga untuk kemudian ini dalam pola asuh anak, untuk kata-kata, kekuatan kata-kata biasa, sehingga Allah akan memberikan, menjanjikan sebagaimana apa yang kita ucapkan. Ya, maka kemudian hati-hati sekali dengan apa yang kita ucapkan. Kisahnya Jurais itu ahli ibadah. Hari-harinya itu dilakukan hanya untuk kemudian melakukan ibadah. Tapi suatu hari ibundanya itu memanggil Jurais gitu ya. Jurais sedang sholat, Bu. Jurais ini bukan sedang nge-game loh. Jurais ini tidak sedang main-main loh. Jurais ini tidak sedang kemudian melakukan hal-hal yang dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Enggak, sedang sholat. Sholat sunnah memang dikatakan mungkin itu sholat sunnah. Ibunya memanggil, tetapi tidak dijawab oleh Jurais karena Jurais juga bingung. Aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan sholat. Jurais akhirnya melanjutkan menetapkan untuk melanjutkan sholat. Ibunya kesel. Ibunya kemudian keluarlah kata-kata dari lisannya, ya Allah, jangan engkau ambil Jurais sebelum dia kena fitnah oleh seorang perempuan pelacur. Bayangkan. Ini kekuatan kata-kata. Maka aku sungguh apa yang dijanjikan itu Bu Jurais katakan. Padahal Jurais itu anak soleh. Anak soleh dengan kalimat orang tuanya yang buruk itu masih kena juga gitu lah Bu. Apalagi anak kita dipanggil kemudian dia lagi nge-game, lagi main. Hati-hati jangan sampai tahan di sana itu. Nah, ini juga pembelajaran buat saya sebetulnya. Terus kita belajar. Seperti itu ya. Maka hati-hati. Jangan sampai kemudian anak kita menjadi rusak sebetulnya karena kita gitu. Karena kalimat ini, kata-kata, ucapan seperti itu. Nah, ini ya Bunda semuanya, ini dalil yang kemudian ada di dalam kemudian agama kita seperti itu. Maka kemudian dengan cara mendidik, mengasuh dengan cinta dan kasih sayang, itu nanti akan menjadikan anak-anak itu percaya diri. Jadi percaya diri.
ya, percaya diri, mereka itu punya pribadi apa namanya, mereka punya mental yang kuat, tidak mudah putus asa seperti itu. Ya, anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa itu kalau kemudian kita mendidik pola asuhnya itu dengan kasih sayang seperti itu. Nah, ini saya sampai jam berapa Ustazah? Sudah oh, udah jam 11. Masih lanjut ya? Masih, Ustazah. Masih ya? Masih. Berapa menit lagi? Berapa Ustazah? Sampai jam 11. Sampai jam 11 lebih 5, Ustazah. Oh, oke. Ini jam 11 berarti 5 menit lagi Bunda. Maka kemudian ketika kemudian kita apa namanya mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka ini akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan anak-anak. Ya, prestasi anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang seperti stroberi yang kelihatannya luar biasa merah merona, tetapi ketika dipencet melecatkan gitu ya, gampang putus asa, baperan gitu ya. Enggak. Kenapa? Karena anak-anak yang merasa dihargai, punya nilai, anak-anak yang tidak gampang putus asa, anak-anak yang kemudian mereka tahu kelemahan dan kelebihan dirinya, sehingga dengan kelebihannya dia bisa mengaktualisasi, dengan kelemahannya dia berusaha untuk kemudian mencari solusi dari kekurangan dirinya. Anak-anak yang lahir dari penuh kasih dan sayang, keluarganya mencurahkan kasih sayang itu, maka ini akan menjadikan tumbuh kembang anak-anak itu berkualitas, bukan menjadi anak-anak yang baperan, mageran, caperan, dan kuper gitu ya. Jadi anak-anak seringkali mengatakan sekarang itu banyak anak-anak yang anak-anaknya baper ya, terus mager, perhatian ya, satu saja kan gitu ya. Terus kemudian kuper, kurang pergaulan. Kenapa? Karena disibukkan dengan gadget seperti itu. Nah, maka kemudian ketika kita mendidik dan kasih sayang berlandaskan ilmu yang benar, berdasarkan syariat seperti itu, cinta dan kasih sayang keluarga adalah basic awal pertumbuhan dan perkembangan anak terhadap anak, tetap selalu dalam koridor syariat. Tetap apapun yang kita berikan, cinta kasih sayang kita itu berdasarkan apa-apa yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Sehingga apa? Sehingga ini menghantarkan kita itu ke jannahnya bersama keluarga ya, sehidup sesurga. Kita berkumpul di dunia bersama hidupnya, maka nanti pun harapannya kita sampai berkumpul di jannahnya seperti itu. Nah, ini Bunda semuanya ada sih sedikit materi tentang tentang bagaimana mendidik dengan kasih sayang itu dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, saya baca seperti itu. Tetapi kalau nanti ada yang bertanya, saya sampaikan nih karena waktunya tinggal 1 menit lagi ya, tinggal 1 menit lagi. Cara mendidik atau mengasuh anak dengan cinta dan kasih sayang ini, anak dengan cinta dan kasih sayang itu yang bisa kita lakukan, memberikan perhatian penuh pada anak. Perhatian penuh itu maksudnya begini Bu, kita memperhatikan anak itu kan saya sampaikan tadi, dia tidak hanya komponennya fisik, tetapi dia punya hati dan punya akal. Nah, semuanya itu harus diperhatikan. Nah, kita ya kasihlah kemudian sarananya agar mereka itu dapat ilmu, karena makanannya akal itu ilmu. Nah, maka kemudian kita sekolahkan dia, kita kasih pendidikan, itu memberikan perhatian penuh pada anak, itu maksudnya akalnya kita penuhi, kita perhatikan kebutuhannya, fisiknya kita juga penuhi
kebutuhannya fisik itu ya seperti itu perlu diperhatikan. Atau kemudian hatinya, kolbunya itu juga kita harus, mereka punya rasa gitu ya, punya perasaan. Maka kemudian ini juga kita harus hadirkan gitu ya, hati, kolbun atau ruhnya itu dengan ibadah, dengan tauhid. Nah ini juga harus kita perhatikan. Maksudnya memberikan perhatian penuh pada anak. Kita jangan lalai dengan hal-hal yang harusnya kita berikan kepada anak. Oke, lalu kemudian fleksibel dan tidak terlalu overprotective. Nah, anak-anak sekarang yang zaman milenial itu mereka tidak mau Bu terlalu terlalu di protektif gitu ya. Mereka agak ingin sedikit bebas. Maka kemudian kita fleksibel. Ketika kemudian kita ingin mencegah atau jangan untuk melakukan sesuatu yang mereka lakukan yang kemudian ini membentur syariat gitu ya, agama, maka ini pun harus kita sampaikan tetap dalam dasar itu dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kita ngasih tahu nasihatinya itu dengan penuh kasih sayang, pasti tidak kata-kata kasar yang keluar seperti itu ya. Jadi fleksibel saja bisa dan tidak terlalu overprotective gitu. Selama apa yang dilakukan anak-anak kita itu tidak membahayakan, selama apa yang dilakukan anak-anak itu tidak kemudian menjadikan mereka itu rusak seperti itu, maka biarkan saja. Tetapi ketika kemudian itu sudah sampai melalaikan, menjadikan dia lupa sholat, lupa ini, lupa ngaji, lupa belajar, lupa ini, maka kemudian itulah kemudian kita baru kemudian kita ajak dialog seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya memahami potensi anak. Ini ada 8 ya Bu ya, tetapi ini karena waktu yang sudah terbatas, sudah lewat 7 menit Ustazah, nanti bisa dilihat di slide memahami potensi anak. Kita harus tahu jangan anak itu kita paksa untuk mengikuti kita, karena setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Anak itu akan menjadi yang unggul terbaik ketika dia melejitkan potensinya. Maka orang tua itu hanya punya tugas untuk melejitkan, mendorong, memotivasi, mendoakan, memberikan sarana dan prasarana, memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan potensi yang berbeda-beda itu. Ya, jadi berpikir bahwa desain kalau misalkan di bidang sains kalau kuat itu hebat tuh diakui. Tetapi ketika seninya itu kuat, kita apa sih mau jadi apa kan gitu. Artinya kayaknya merendahkan pada potensinya itu ada di situ seperti itu. Cuman kita tinggal arahkan saja. Ya, kita arahkan, kita beri kesempatan, kita kemudian doakan, kita dorong supaya mereka bisa melejitkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka seperti itu. Oke ya, ini jadi nanti ada yang lainnya lagi, ada apa itu memberi motivasi, memberikan apresiasi, bersikap lembut, kemudian saling menghormati. Saling menghormati ini biasakan tumbuhkan sikap saling menghormati, membudayakan kata-kata minta maaf. Anak dan orang tua itu minta maaf, kalau kita salah nggak usah malu, gitu, minta maaf. Kemudian ketika kita minta tolong sama anak, jangan segan-segan dengan bahasa menyuruh itu dengan sudah melak. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Terima kasih sudah kemudian menjadikan ibu bangga. Jadi mudahlah untuk kemudian berterima kasih kepada anak, maka anak akan merasa selalu dihanyi. Seperti kereta yang terus gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu udah semuanya bisa mengambil poin-poin besarnya seperti itu, sendirian tanpa kekerasan. Nggak ada ya. Nah, mudah-mudahan semua sudah paham. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya, Ustazah. Oh, J. Kan untuk mengingatkan anak itu tanggung jawab orang tuanya ya, itu
kalau misalkan ada suatu contoh anaknya itu nggak mau diajak sholat, nah itu mengingatkannya sampai kapan ya Ustazah? Diingatkan tapi nggak mau bangkang terus. Iya, iya, oke. Iya. Nggih. Jadi kita menasihati anak itu kewajiban kita. Ketika engkau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan lisan. Tadi itu kesabaran dan ketelatenan tadi itu. Jadi terus saya pernah mendengar seorang pakar parenting gitu, kita ini kadang baru ngasih tahu 10 kali, 20 kali, 100 kali aja kayaknya pengennya cepat-cepat ada hasilnya gitu. Padahal katanya 500 kali itu baru kadang ada yang kemudian baru itu tuh 500 kali tuh kan gitu ya. Nah itu jadi sebetulnya saat kemudian anak itu kita melihat sebuah kemungkaran, misalkan tadi contohnya Ustazah Hanifah, kita harus mengingatkan, menasihati gitu. Tetapi mungkin kalau kita kemudian bisa dengan trik, kita kan makanya tadi tuh kita harus punya ilmu. Oh, cuman diomongin aja ini nggak bisa gitu. Karena anak ini modelnya gini. Kadang kita itu kan kolot ya gitu kan. Saya bisanya gini ya gini. Ngajaknya cuma merintah aja kan gitu. Ayo sholat gak? Sholat gak? Kan gitu aja. Gitu aja yang kita pakai. Tapi kita nggak mau berpikir, nggak belajar. Kenapa ya anak ini kalau disuruh sholat muser aja gitu. Nah mungkin cara kita yang kurang pas. Anak kita punya watak yang berbeda. Anak kita punya cara gaya nerima nerima nasihat itu berbeda. Oh kita juga nggak penuhi gaya bahasa kasihnya gitu loh. Cobalah kemudian kita taruh yuk sholat ya, mana apa yang perlu ibu bantu, yuk kita siapkan ya sajadahnya gitu. Jadi nanti anak akan ngikut tadi itu loh kayak ulama tadi. Dia dulu orang mandi, punya kekuatan luar biasa, gitu ya. Nah, Ustazah Hanifah, kalau boleh ditambahkan, sebelum kita menyuruh anak, maka kita berdoa dulu. Kita sering kali tidak Allah lembutkan anakku ya Fatah ya Allah engkau yang bolak-balikkan hatinya ya Allah, semoga anakku menjadi anak yang berhati lembut, mudah menerima kebenaran ya Allah, tolong aku ya Allah. Nah salat yuk, nah gitu. Cuman kita kan nggak mau pakai proses kayak gitu, kesuwen kan gitu kan, kelamaan tuh sih kan gitu ya. Tentu anak pun pengennya instan kan gitu. Mana ada ya, segala sesuatu itu pakai proses. Allah itu bisa buat langit dan bumi itu sekali kun fayakun, tetapi Allah katakan perlu waktu 6 masa. Ini menunjukkan sebetulnya bisa langsung bisa jadi. Tetapi Allah mengajarkan kita langit bumi dan segalanya itu dibuat 6 masa agar kita tahu segala sesuatu itu pakai proses. Gitu ya. Jadi itu berdoa lalu kemudian ajak nasihati dan itu kita terus kalau kemudian kok ini sudah 10 kali kok gini-gini aja, kita harus belajar cari cara lain untuk kemudian menasihati itunya dengan cara yang lain. Nah itulah agar kita terus belajar nggak ada suaranya Ustazah Hanifah. Ah, ya. Iya, baik Ustazah, terima kasih untuk jawabannya. Bermanfaat, sangat bermanfaat. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Karena waktunya sudah selesai, jadi mungkin ditutup Ustazah dengan doa. Oh ya, kita bentar sejenak kita berdoa ya. Ya bunda-bunda semuanya kita sejenak melangitkan harapan kita kita langitkan cita-cita kita, doa-doa kita
untuk anak-anak kita dan diri kita beserta keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka wa ana asyhadu an la ilaha illa anta Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, dengan keagungan dan keindahan nama-Mu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami yang belum bisa menjadi orang tua yang baik ya Allah. Ya Rabb, ampunilah kami. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami. Bimbing kami ya Allah. Selalu berikanlah kami hidayah, petunjuk agar kami menjadi orang tua yang benar dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada pasangan-pasangan kami, kepada orang-orang yang mungkin kami telah zalimi ya Allah. Kami tidak ingin di akhirat nanti kami dituntut oleh anak-anak kami dan orang-orang yang pernah kami zalimi ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang ahlul ibadah, anak-anak yang ahlul jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ja'alna wa ahlina wa dzurriyyatina ahlul Quran. Allahumma ja'alna wa ahlina wa dzurriyyatina ahlul ibadah. Allahumma ja'alna wa ahlina wa dzurriyyatina ahlul jannah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Rabb, jangan Kau tinggalkan kami untuk terus mendidik kami dan memberikan petunjuk kepada kami, agar kami menjadi orang-orang tua yang baik, orang tua yang selalu mau belajar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu parenting, ilmu Quran, ilmu apa saja ya Allah, untuk menjadikan kami semua apa yang kami lakukan berdasarkan ilmu. Terutama karena kami sedang belajar parenting, berikanlah ilmu-ilmu parenting, pola asuh yang baik, menurut syariat, menurut-Mu ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kesabaran kepada kami dalam mendidik anak-anak kami, dalam melaksanakan perintah-Mu, dalam menjauhi larangan-Mu, dalam menghadapi musibah ujian-ujian kehidupan, dalam mendidik anak-anak kami. Tolong kami ya Allah, berikanlah kesabaran bagi kami. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Karena waktunya sudah selesai, mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh keluar Zoom. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ibu Bunda semuanya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.